Bab 189. Ekspresi Li Linzi menjadi rumit ketika dia mengingat adegan di mana Chen Ce secara khusus memberitahu dan menyuruhnya untuk berhati-hati saat menggunakan busur tangan ini ketika dia meninggalkan desa Chenjia. Benda ini tajam dan bisa mengalahkan ribuan pasukan jika digunakan dengan benar. Ini adalah kata-kata yang persis diucapkan Chen Ce kepada Li Linzi pada saat itu, tetapi Li Linzi mengira Chen Ce sedang bercanda pada saat itu. Dia berpikir meskipun panah kecil ini sangat indah, bagaimana mungkin panah itu bisa mengalahkan ribuan pasukan. Saat itu, dia tidak menganggapnya serius, berpikir bahwa Chen Ce pasti hanya melebih-lebihkan, hanya untuk membuat dirinya bahagia. Tapi sekarang, Li Linzi secara tak terduga menemukan fungsi sebenarnya saat memperlakukannya sebagai senjata untuk bertahan hidup. Kematian dua pejabat pemerintah membuatnya secara intuitif menyadari sifat sebenarnya kekuatan dari alat yang diberikan oleh Chen Ce. Belum lagi daya tembus tembakannya, tidak sebaik busur kuat biasa. Namun, panah otomatis dengan tempat anak panah dan bantuan pegas mesin dapat memiringkan busur dalam 1 detik dan menghasilkan tembakan terus-menerus. Oleh karena itu, dalam jarak dekat, kedua petugas pemerintah lokal ditembak hampir satu demi satu dengan selisih kurang dari 2 detik. Menembus kepala. Terlalu cepat. Itu terlalu bagus. Tidak perlu berlatih dalam waktu lama seperti busur dan anak panah, Anda hanya perlu memahami urutan penembakannya dan Anda dapat mengontrol dengan mudah. Li Linzi sangat terkejut. Dia tidak tahu siapa yang menemukan panah seperti itu, tetapi dia menyadari bahwa benda ini mungkin merupakan bantuan terbesar untuk mengubah kesulitannya saat ini. Dalei, ambillah dan lakukan apa yang diajarkan Chen Ce. Li Linzi mengeluarkan panah lain dari kereta dan melemparkannya ke Lin Dalei. Lin Dalei sudah kaget saat melihat adegan Li Linzi langsung membunuh dua pejabat pemerintah. Sekarang dia mengambil panah tangan yang dilemparkan oleh Li Linzi dan sangat gembira, hahaha, saya tahu Tuan Chen tidak akan memberi kita sesuatu secara membabi buta. Panah tangan ini terlalu mudah digunakan. Petugas anjing, silahkan mati satu per satu, matilah kalian bersama, ayo mati. Lin Dalei memegang panah otomatis dan membunuh semua orang di segala arah. Dia menembakkan 4 anak panah berturut-turut dan menjatuhkan keempat pejabat pemerintah yang mendekat ke tanah. Meskipun tidak ada satupun dari mereka yang terkena serangan kritis, jeritan mereka berempat yang jatuh ke tanah setelah tubuh mereka tertembak panah bahkan lebih menarik perhatian. Panah satu demi satu dilempar oleh Li Linzi, totalnya ada 5. Bersama dengannya, kelima orang itu seperti 5 pisau tajam, menghancurkan pengepungan para pejabat pemerintah ini dalam sekejap mata. Jangan khawatir tentang gerbong untuk saat ini, ayo cepat pergi. Li Linzi memberi perintah. Meskipun Lin Dalei dan yang lainnya enggan berpisah dengan barang-barang yang dikirimkan Chen Ce di gerbong, mereka tidak bodoh dan tahu bahwa menyelamatkan hidup mereka adalah hal terpenting saat ini. Menghadapi kekuatan busur 5 tangan, anak buah Chen Kang sama sekali tidak bisa menghentikan Li Linzi dan yang lainnya. Meskipun Chen Kang melompat seperti guntur dan terus mengaum, meminta anak buahnya untuk menghentikan Li Linzi dan yang lainnya. Tapi di mana bisa diblokir? Melihat saudara-saudara di depan ditembak jatuh, masing-masing meratap tanpa henti, pejabat pemerintah yang tersisa ragu-ragu untuk bergerak maju. Kehidupan seperti apa yang bisa Anda habiskan dengan sedikit uang sebulan itu? Oleh karena itu, ada ratusan orang, dan mereka terlihat sangat mengesankan, tetapi mereka tiba-tiba diserbu oleh Li Linzi dan sekitar 10 orang, dan pergi. Bajingan, bajingan, sekelompok idiot, jumlah orang yang begitu sedikit, tidak dapat menghentikan mereka, sekelompok pecundang sangat marah. Formasi mereka sudah sangat mudah, dan dia bahkan menepuk dadanya dengan hakim daerah Fang Daseng dan berjanji untuk menangkap Li Linzi, tapi sekarang, Chen Kang tidak bisa lagi membayangkan kemarahan Tuan Fang, apalagi kejahatan apa yang akan dilakukan Tuan Liu. Seorang pegawai pemerintah yang terkena panah di bahunya berkata dengan kesakitan, Kapten Chen, ini bukan salah kami. Anda tahu, kami tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Busur yang mereka miliki sangat kuat sehingga kami bahkan tidak dapat menghentikan mereka. Kami tidak bisa berdiri setelah ditembak. Penjaga keamanan lainnya juga berkata bersama-sama, ya, itu sangat kuat dan cepat sehingga kami bahkan tidak melihatnya dengan jelas. Mereka telah menembakkan panah ke arah saya, dan saya terkena panah itu. Aku sangat kesakitan sampai mati. Kapten Chen, tolong bantu aku. Aku belum mau mati. Aku tertembak di perut. Kapten Chen, tolong bantu. Sialan,
Aku tertembak di telur. Aku tidak ingin menjadi Kasim. Tolong bantu aku. Seseorang datang dan selamatkan aku. Tangkis. Aku menangkis. Kamu hanya berteriak di sana. Kenapa kamu tidak datang dan menangkis untuk dirimu sendiri dan mencobanya? Sial. Adegan pun kacau. Ada yang minta tolong, ada yang berteriak, dan ada yang berguling-guling kesakitan. Kulit kepala Chen Kang terasa mati rasa sesaat, karena ada sebanyak 20 atau 30 orang terluka atau bahkan tewas di tanah. Dia berada agak jauh sekarang dan tidak melihat kekuatan panah-panah ini dengan jelas. Sekarang dia melihatnya dengan jelas, Chen Kang hanya bisa terkesiap. Di sisi lain, Li Linzi memimpin semua orang untuk keluar dari pengepungan. Lin Dalei naik untuk menangkapnya, saudari, apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang telah tersebar, dan kita bukan lagi lawan mereka. Bagaimana kalau kita kembali ke desa Chenjia dan mencari Tuan Chen untuk mencari solusi? Mo Xiaoyu juga melanjutkan, iya, saudari, lihat betapa kuatnya panah-panah yang diberikan Tuan Chen kepada kita, dia pasti punya cara untuk membantu kita. Andai saja mereka berterima kasih kepada Chen Ce karena telah mengundang mereka makan ketika mereka berada di desa Chenjia sebelumnya. Sekarang mereka bersyukur atas anugerah penyelamatan nyawa oleh kekuatan panah Chen Ce. Tidak mungkin, dalam situasi sekarang, jika bukan karena panah-panah yang dikirim oleh Chen Ce untuk menyelamatkan hidup mereka, mereka akan dipukuli sampai mati. Chen Kang dan yang lainnya sulit untuk dihadapi, terutama Lin Dalei dan yang lainnya yang sering menentang Chen Kang. Jika identitas mereka ditukar, Lin Dalei dan yang lainnya tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini jika mereka adalah Chen Kang. Tapi sekarang, mereka saling membunuh, dan semuanya berkat mainan kecil yang diberikan oleh Chen Ce yang sebelumnya tampak tidak mencolok. Tidak, Li Linzi dengan tegas menolak. Dia bukanlah orang yang suka bergantung pada orang lain, meskipun orang itu adalah suaminya sendiri. Kita semua harus mengambil kembali apa yang telah hilang. Baru 2 hari sejak kita meninggalkan Litianba. Saya tidak percaya saudara-saudara dapat sepenuhnya terpecah belah oleh mereka. Benar saja, mereka semua dikurung di pemerintahan daerah. Saat di penjara, ayo kita bobol penjara dulu, lalu kembali untuk menyelesaikan masalah dengan Chen Kang dan yang lainnya. Lin Dalei bertanya setelah beberapa saat, sekarang kita akan pergi ke penjara daerah untuk merampok penjara. Bukankah itu terlalu beresiko? Bagaimana jika ada penyergapan di sana? Li Linzi menggelengkan kepalanya, tidak. Orang-orang yang baru saja dibawa Chen Kang seharusnya adalah sebagian besar anggotanya. Meskipun tidak banyak orang di penjara, mari kita bekerja sama untuk menyelamatkan Xie Kui, saudara keempat Guan, dan yang lainnya keluar dari penjara. Ketika tenaga kerja mencukupi, saya ingin melihat badai seperti apa yang bisa mereka atasi. Li Linzi sangat akurat dalam posisinya, dia pasti memiliki seseorang untuk bekerja sama dengan Prefek Yu Zhaolong. Jika dia kehilangan orang ini, kemungkinan besar dia akan ditinggalkan oleh Yu Zhaolong. Dengan seseorang, segalanya mungkin. Adapun kejahatan pembunuhan dan perampokan penjara, Li Linzi tidak punya waktu untuk mempedulikan hal-hal ini sekarang. Jika dia peduli tentang hal-hal ini, dia tidak akan melawan Liu Yanhu. Ketika Li Linzi dan yang lainnya dilarikan ke penjara daerah, Hakim daerah Fang Daseng sedang mendengarkan musik di rumah bordil. Chen Kang berlari dengan panik. Bab 190. Fang Daseng bertubuh gemuk. Sebagai hakim daerah di Kabupaten Litian, Fang Daseng tahu bagaimana bersenang-senang. Dia memiliki 5 pelayan untuk melayaninya di rumah. Ada yang memberinya makan, ada yang memandikan tubuhnya, ada yang menghangatkan tempat tidurnya, bahkan ada yang menyeka kotorannya. Pelayan terakhir ini dikatakan sebagai wanita cantik kertas tisu, yang hanya dibesarkan oleh keluarga kaya. Perannya adalah membantu menjilat tuannya hingga bersih setiap hari. Selain wanita cantik kertas tisu, ada juga wanita cantik yang legendaris, yang efek pekerjaannya juga tak kalah menjijikkan. Dia jelas seorang gadis kecil yang berpenampilan manis, tapi perannya adalah menangkap mulut pemiliknya setiap hari ketika dia batuk dan meludah. Fang Daseng ini jauh dari keluarga kaya, tetapi sebagai hakim daerah di Kabupaten Litian, dia tanpa basa-basi membeli pembantu seperti itu untuk menunjukkan penampilannya. Dan dari mana datangnya kehidupan arogan dan mewahnya? Tentu saja untuk menggalang dukungan dan mendapat kehormatan dari berbagai pihak. Tentu saja, tidak ada pendanaan negara yang sangat diperlukan untuk proyek bendungan Litian. Fang Daseng, yang bertubuh gemuk seperti belatung, sering berkunjung ke rumah bordil tersebut.
Bahkan baginya, rumah bordil tersebut akan meminta beberapa pria penyu untuk membawanya ke atas menuju kursi VIP setiap saat. Meskipun pejabat lain mungkin menikmatinya seperti Fang Daseng, hanya sedikit yang berani seperti dia. Alasan mengapa Fang Daseng begitu berani adalah karena dia adalah orang kepercayaan Tuan Liu, kenalan yang sama. Selama Tuan Liu tidak jatuh, dia tidak perlu khawatir. Saat ini, sambil mendengarkan lantunan penyanyi rumah bordil bernama Yan Niang, yang baru bernyanyi dengan lantang di atas panggung, kedatangan Chen Kang yang tiba-tiba sama saja dengan merusak kebahagiaan Fang Daseng. Fang Daseng sedikit tidak senang saat itu, mengapa kamu ada di sini? Chen Kang mengepalkan tinjunya dengan gugup, Tuan, ini tentang Lilinzi. Apakah kamu sudah menangkapnya? Fang Daseng mendengus dingin, wanita jalang itu selalu melawan kita, jadi sekarang waktu yang tepat untuk menangkapnya. Ikat dia, dandani dia dengan baik, dan kirim dia kepada Tuan Liu besok. Haruskah aku mengatakannya? Gadis ini terlihat sangat menarik. Tidak heran Tuan Liu, yang sangat berpengetahuan, secara khusus memintanya, siapa yang tidak bisa tergoda dengan ini. Saya harap Tuan Liu akan bersabar untuk bermain-main dengannya. Berikan padaku untuk dimainkan sebentar, setelah kamu selesai bermain, hehehehe. Fang Daseng sedang bermimpi indah, dan air liur sudah menetes dari sudut mulutnya. Chen Kang benar-benar tidak berani mengganggu mimpi Fang Daseng, tetapi dia harus berkata, Tuan, tidak, saya tidak berhasil menangkap perempuan jalang itu dan perempuan jalang itu melarikan diri. Fang Daseng gemetar hebat dan mencoba untuk duduk. Dia mencoba 3 kali tetapi gagal. Lari. Coba katakan lagi. Lilinzi melarikan diri. Bagaimana ini mungkin? Kamu memberitahu hakim daerah ini, dan berjanji bahwa pekerjaan ini sangat mudah, bagaimana dia bisa melarikan diri? Sialan kamu. Fang Daseng sangat marah. Chen Kang terus tersenyum dan mengatakan hal-hal baik. Tuan Hakim, harap tenang. Awalnya, kami telah mempersiapkan segalanya dengan baik dan mampu menangkap wanita jalang kecil Lilinzi ini. Tapi siapa yang mengira dia tiba-tiba mengeluarkan senjata ampuh dan berhasil keluar dari pengepungan. Anak buahku dipukuli hingga berkeping-keping, dengan banyak korban jiwa, namun mereka berhasil menerobos blokade dan melarikan diri bersama yang lain. Chen Kang membesar-besarkan situasi saat itu, dan Fang Daseng tidak dapat mempercayainya. Senjata macam apa yang bisa membuat selusin dari mereka menyerbu formasimu? Apakah kamu mencoba menipu hakim daerah ini? Chen Kang melambaikan tangannya dengan cepat, Yang Mulia, hakim daerah bijaksana dan berkuasa. Saya tidak akan berani berbohong kepada siapapun. Selain itu, ada begitu banyak saudara yang menyaksikan pada saat itu. Anda dapat mengetahui situasi saat itu hanya dengan bertanya kepada mereka. Bukannya kami tidak bekerja keras. Senjata Lilinzi ini terlalu kuat. Fang Daseng memukul meja dengan marah, dia pecundang, dia pecundang. Tidak peduli seberapa kuat senjatanya, saya tidak percaya dia bisa menghancurkan keunggulan numerik pasukanmu. Bukankah itu hanya karena ketidakmampuan kamu dalam memimpin sebuah pasukan? Dia adalah seorang pecundang, dia pecundang. Menghadapi teriakan marah Fang Daseng, Chen Kang hanya bisa mendengarkan dan menonton dengan alis rendah, tidak punya pilihan lain. Saat ini, suara terdengar di sebelahnya. Tuan Hakim Daerah, harap tenang. Kapten Chen tidak mungkin berbohong. Jika tebakan saya benar, senjata yang dipegang Lilinzi seharusnya adalah panah bintang 7 dari kota Xinyu, Kabupaten Rongdong. Senjata ini sangat kuat dan dapat digunakan dalam waktu yang sangat singkat. Dia menembakkan 7 anak panah di tempat anak panah dalam hitungan detik, dan kecepatan menembaknya sangat mencengangkan. Dia bisa menembakkan 2 anak panah dalam 1 tarikan napas. Kami juga menderita karena jenis anak panah ini pada saat itu, jadi kami menderita kerugian besar dan membiarkan yang membuat panah ini melarikan diri bersama orang-orangnya. Chen Kang segera menatap pria itu dengan penuh rasa terima kasih. Orang ini secara alami adalah Pang Zun, seorang sarjana dari Kabupaten Rongdong. Hari itu, Pang Zun ditampar puluhan kali oleh Lilinzi di Litianba. Meskipun kemudian dia diselamatkan oleh Chen Kang, dia tidak terburu-buru untuk kembali ke Kabupaten Rongdong, tetapi ada di sini di sudut Litianba yang lain. Cara menghadapi anak buah Lilinzi dan membaginya menjadi beberapa bagian adalah campur tangan Pang Zun. Penghinaan terhadap dirinya di Litianba hari itu membuat Pang Zun penuh kebencian. Dia diam-diam bersumpah akan menangkap Lilinzi dan menyiksanya sampai mati. Oh, ada senjata ajaib seperti itu. Bahkan Sarjana Pang pun menderita kerugian karenanya.
Maka bisa dimaklumi kalau Chen Kang bisa gagal. Fang Daseng menatap wajah Pang Zun. Chen Kang segera menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Pang Zun sebagai ucapan terima kasih. Dia mengagumi orang-orang berbudaya seperti ini dari lubuk hatinya. Dia benar-benar membaca buku-buku itu dengan tidak sia-sia. Hanya menggunakan otaknya dengan santai dapat membuat orang biasa seperti mereka, bisa menghancurkan kekerasan hati mereka. Dia tidak bekerja keras untuk bisa membuat hakim daerah mematuhi perintah, cukup hanya dengan mengucapkan beberapa patah kata dengan santai. Chen Kang mengagumi Pang Zun sebelumnya, tetapi sekarang, kekaguman itu telah ditingkatkan menjadi level yang lebih tinggi. Pang Zun juga cukup puas dengan situasi di depannya. Dia berkata dengan cara yang menakjubkan, Anda tidak harus sopan, Tuan Chen. Dia, Li Linzi, pantas mendapat balasan 2 kali lipat untuk itu, termasuk penghinaan yang dia lakukan padaku hari itu. Fang Daseng terkekeh dan bertanya, saya ingin bertanya kepada Sarjana Pang, menurut Anda kemana Li Linzi melarikan diri? Menghentikan Li Linzi adalah suatu keharusan. Jika bukan karena dia, Fang Daseng tidak akan berada dalam situasi sesulit ini tahun ini. Setidaknya sepertiga dari uang yang dialokasikan oleh pengadilan digunakan untuk proyek tersebut. Ini hanyalah pemborosan. Untuk hal semacam itu, dia bisa saja membodohi para petinggi dengan santainya. Li Linzi, wanita Jalang Bau, sebenarnya sangat ingin memperbaiki bendungan Litian. Bukankah ini hanya mimpi? Di masa lalu, begitu banyak pejabat dan orang berkuasa yang gagal berkultivasi dengan baik. Bagaimana mungkin dia, Li Linzi, seorang wanita, dapat berkultivasi dengan baik? Pang Zun mengambil segelas anggur dan berkata dengan keras sambil berjalan perlahan di dalam ruangan, menurut informasi yang diberikan oleh hakim daerah, karena 7 dari 10 anak buah Li Linzi telah ditangkap, mereka mungkin menuju ke rumah hakim. Tapi jalan ke atas telah diblokir sepenuhnya. Li Linzi pasti berada di ujung tali karena kelelahan. Dalam hal ini, menurut pendapat saya, dia akan memimpin orang untuk meminta bala bantuan, dan satu-satunya orang yang bisa diandalkan adalah orang yang memberinya senjata kuat itu, yaitu Chen Ce. Ini bukan pertama kalinya Fang Daseng mendengar nama ini. Selama 2 hari yang dia habiskan bersama Pang Zun, dia telah mendengar pria ini menyebut Chen Ce berkali-kali. Setiap saat, dia mengertakkan gigi dan sangat membencinya. Hal ini membuat Fang Daseng bertanya-tanya apakah anak ini sedang membalas dendam dan mengalihkan masalah ke timur. Apakah Sarjana Pang benar-benar bersungguh-sungguh dengan perkataannya? Tentu saja benar. Hakim wilayah, saya lupa memberitahu Anda bahwa Chen Ce ini adalah suami Li Linzi. Alasan mengapa dia pergi ke kota Xinyu mungkin untuk menemui Chen Ce. Sekarang dia putus asa dan mengetahui bahwa Chen Ce punya pengawal dan senjata yang kuat. Jika dia ingin meminta bala bantuan, dia pasti harus pergi kepada Chen Ce. Oleh karena itu, Yang Mulia, Hakim Daerah, tolong beri perintah dan biarkan Kapten Chen memimpin orang-orang untuk mengejar memakai kuda cepat, mereka secara alami dapat mengalahkan Li Linzi dan yang lainnya. Sekelompok orang bisa menangkap mereka, dan tidak perlu takut dengan senjata mereka. Meskipun panah bintang 7 sangat kuat, jumlah anak panahnya terbatas. Kapten Chen, apakah kamu mengerti maksudku? Mata Chen Kang berbinar saat mendengar ini. Tentu saja dia mengerti. Yang paling ditakuti Kapten Chen sekarang adalah panah bintang 7. Lagi pula, beberapa anak buahnya tewas oleh senjata tersebut, dan belasan orang terluka. Dia telah memeriksa luka mereka dan mengetahui betapa kuatnya panah bintang 7 itu. Sekarang Pang Zun bisa menganalisisnya seperti ini, haha. Anak panah bintang 7, satu anak panah dapat ditembakkan 7 kali. Li Linzi memiliki total 5 anak panah, 5.735 anak panah. Setelah dihitung, mereka hampir menembakkan semua anak panah dalam pertemuan hari ini. Apakah dia masih takut dengan rambutnya yang kering? Chen Kang sebenarnya sudah menduga bahwa Li Linzi akan berlari menuju Rongdong, lagi pula, disitulah dia kembali, jadi bukan rahasia lagi. Tapi Chen Kang tidak mengejarnya. Dia awalnya takut dengan panah bintang 7, tapi sekarang. Tuanku Hakim Daerah, mohon minta bawahan Anda untuk membawa tim elit dan memilih beberapa kuda yang bagus dari kantor pemerintah daerah untuk mengejarnya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membawa Li Linzi ke pengadilan. Fang Daseng melambaikan tangannya, itu benar, tetapi kamu harus mempercepat dan jangan biarkan dia benar-benar lari kembali ke Kabupaten Rongdong. Jika tidak, jika kamu ditangkap di seberang perbatasan,
kamu akan mendapat masalah jika orang-orang di sana menemukannya dia. Ya, saya berjanji untuk menyelesaikan misinya. Chen Kang meyakinkan dengan keras sebelum pergi dengan gembira. Fang Daseng dan Pang Zun dibiarkan terus minum anggur dan memikirkan masa depan. Pang Zun adalah seorang sarjana dan tahu cara menjilat seekor anjing. Dia mampu memiliki kedua sisi ketika dia berada di Kabupaten Rongdong. Sekarang dia juga sangat nyaman di depan Fang Daseng, berada di ruangan itu dari waktu ke waktu. Chen Kang mengumpulkan sekelompok pria dan kuda, dengan 50 penunggang kuda. Mereka juga membawa busur dan anak panah, dan segera menuju Kabupaten Rongdong. Mereka melakukan perjalanan ringan dan pasti akan menangkap Li Linzi dan yang lainnya malam ini. Namun tak satu pun dari mereka memperhatikan bahwa di suatu tempat bernama Kiliping di Kabupaten Rongdong dari Litianba, Li Linzi dan yang lainnya terkubur di bawah lereng yang rendah, diam-diam menyaksikan Chen Kang dan yang lainnya pergi dengan cepat. Kakak, tebakanmu sangat bagus. Bagaimana kamu tahu kalau mereka akan mengejar kita seperti ini? Sepertinya ada cukup banyak orang, dan mereka semua sedang menunggang kuda cepat. Cek, Fang Daseng, petugas anjing, sebenarnya memelihara begitu banyak kuda bagus, saya benar-benar tidak tahu berapa banyak uang yang dia gelapkan. Lin Dalei terus cemberut sambil melihat sekelompok besar orang pergi. Li Linzi tidak menjawab kata-katanya, tetapi melihat ke langit dan berkata, setidaknya diperlukan waktu 1 jam bagi mereka untuk bereaksi. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini dan mulailah mengambil tindakan sekarang. Dia tidak berniat meminta bala bantuan. Lebih baik melawan daripada meminta bantuan. Dia, Li Linzi, tidak pernah mengaku kalah. Melihat tujuannya sudah tercapai, maka kini saatnya Li Linzi tampil. Semua orang menaiki kudanya dan memasang tabung anak panah baru. Tebakan Pang Zun benar. Gelombang pertama tempat anak panah mereka memang telah dikosongkan, namun Chen Ce bukan hanya menyiapkan 5 tempat anak panah untuk masing-masing tempat anak panah. Sekarang dia menggunakan 1 set tempat anak panah dan segera menambahkan beberapa set tempat anak panah baru di tangan, dengan total 70 anak panah. Memang tidak banyak, namun jika dijadikan sebagai pengisian senjata sudah lebih dari cukup. Target, penjara daerah, ayo pergi. Bergerak. Sekelompok orang mengikuti Li Linzi dengan penuh semangat dan menuju ke kantor pemerintah daerah di Kabupaten Litian. Bersambung ke bab selanjutnya.